Gimana sih? Itu jelas-jelas Allah yang turun. Gimana? Ya, ajab. Gimana tulisan ajab di situ? Nggak ada tulisan ajab. Aduh. Jangan berbohong sama saya lah, teman-teman ya. Ditanya jolim itu apa aja perbuatannya, ya nggak tahu. Nah, silakan bertakwa, ya silakan. Aku heran, kok kamu yang menyimpulkan surat kami itu enak aja kamu ya. Bisa kamu menyimpulkan ayat apa surat-surat kami gitu loh. Yang orang Islam aja tidak ada seperti pemikiran kamu. Ya karena menurut Islam Qurannya nggak jelas. Nah, ada menurut Islam itu fitnah kau itu. Loh. Itu harus bertanggung jawabkan itu omongan kau itu. Nggak ada Islam bilang Ya, nggak jelas. saya pertanggungjawabkan. Ini Ya, buktinya. tunggu aja. Ingat ya. Biar kau tahu dengan aku ya, tunggu aja. Mulai ngancam. Bukan ngancam. Kau memfitnah, kurang ajar. Nah, aduh, udah mulai ngomong kotor kan? Udah mulai ngomong kotor kan? Udah, mohon maaf, Pak, ya. Mana ada Islam bilang mulai kepanasan. yang tidak... Pak, mulai kepanasan Bapak, saya turunkan aja Pak ya, saya turunkan aja. Ya, Bapak mulai kejang ya. Bentar lagi buka puasa loh Pak. Ya, bukan saat maghrib ya Pak, ilalayo. Benar. Ya, buka puasanya nanti Pak, habis maghrib ya Pak, bukan saat maghrib, ingat ya Pak. Gimana teman-teman? Ayatnya itu Allah yang turun, nggak ada ajab di situ yang turun. Ya, karena Bapak udah kejang-kejang, ngomongnya udah kotor, ya saya turunkan. Ya, saya nggak mau Bapak itu terpancing emosi. Ya, tuh, Bapak kok naik lagi? Bapak jangan terpancing emosi ya. Gak apa-apa, saya terima, tapi jangan terpancing emosi ya. Iya, tapi kau jangan menuduh. Mana ada Islam mengatakan Quran yang nggak jelas? Itu fitnah. Jelas nggak? Iya. Makanya kalau bicara itu yang normal. Gini loh Pak, namanya mengklaim kan bisa-bisa saja, tapi faktanya Qurannya nggak jelas kok. Faktanya. Ya udah. Kita merasa tidak jelas, tidak masalah Pak. Oke, dengar dulu. Kita buktikan Dengar dulu biar kamu tahu. Silakan. Ini mengandung bahaya loh kalimat kau ini. Kau kan memfitnah Islam. Kau bilang menurut Islam Quran nggak jelas. Mana ada Islam yang ngomong kayak gitu? Siapa yang ngomong Islam kayak gitu? Faktanya. Kalau kamu tidak jelas itu tidak masalah. Terserah kau mau ngomong apa. Tapi kau bilang menurut Islam Quran nggak jelas. Mana ada Islam? Kau memfitnah itu. Gini loh, kan ada lagu begini. Kayak Bang Bertakwa gini. Manis di bibir, dedeng, memutar kata. Hanya kau tuduh, akulah segala penyebabnya. Siapa terlena, pastilah terpana. Bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Jadi manis di bibir aja Pak. Gini, Islam mengatakan Quran itu jelas, itu manis di bibir. Padahal tidak ada urusan dengan kamu. Tapi kamu jangan menuduh kami. Dengar dulu, kamu itu memponis orang, mengatakan Islam menuduh Quran nggak jelas. Kau memponis namanya itu, ngerti tidak kau dalam otakmu itu benar tidak gitu loh? Ya tapi memang faktanya begitu. Sedikit agak normal itu otak kau itu nah. Oke, ya udah kita buktikan. Tapi kalau kau bilang, Bapak kami merasa Quran nggak jelas, itu lain cerita. Boleh kami jelaskan. Kalau kau nggak jelas tidak masalah. Kalau Quran ini menurut Quran, Pak bentar Pak. Kalau Quran menurut Quran jelas Pak. Tapi kalau Quran menurut Islam nggak jelas. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu? Orang Islamnya sendiri. Bapak nggak percaya? Oke. Bapak puasa nggak hari ini? Ya, Bapak puasa kenapa? Ya puasa kenapa? Kapan Bapak stop makan kalau sahur tuh kapan?
Nggak usahlah ke situ. Tadi dulu yang masalah dulu lah, yang jangan dulu masalah itu. Makanya saya bilang, Tadi kan- menurut Islam masalah puasanya Kenapa bisa kau nggak ketawa? jelas. Saya nggak mau jawab kenapa. Jadi kau jangan jadi Aduh. enggak. Kalau enggak, sebenarnya mencari seperti kamu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ngerti tidak kau itu? Oh, Vin. Ya udah, kalau Bapak stop makan Iyalah, kau saat pindah sini sahur, ya Islam udah. tidak Kapan jelas Bapak buka ini. puasa? Bentar lagi mau buka kan ini. Tapi Kapan itu Bapak menurut kamu buka? kan menurut Islam. Terima Tidak kasih. jelas katanya. Siapa nih? Itu kan fitnah Siapa itu. nih yang ngasih hadiah ini? Terima kasih ngasih kue tar nih. Terima kasih ya. Tidak usah kau urus itu masalah itu. Kapan Bapak buka Nggak perlu puasa? kau urus itu. Nggak perlu kau urus itu. Dari yang Kok nggak perlu diurus? Saya lihat bolak-balik itu dari kemarin itu aja kau buat supaya menyesatkan Islam. Kau bilang Tuhan turun, mana ada Tuhan turun? Loh, coba Al-Baqarah 210, siapa yang turun di ayat itu? Itu yang turun itu ajab Allah. Di mana ada tulisan ajab? Dengar dulu ya. Nah, Ini, kalau dalam bahasa Arab, walaupun tidak tertulis kata ajab, tapi karena menyangkut ke ayat yang di atas, masalah kezoliman, dengar dulu. Masalah kezoliman artinya pada dan jolim itu adalah ajab. Tapi kalau kau baca pun orang Arab pun, kalau baca ayat itu, kalimat itu, pasti nalarnya itu, pasti yang ditunggu itu ajab, balasan daripada jolim itu. Jadi kau jangan, makanya kau mengikuti aturan bahasa Arab, jangan kau bawa aturanmu. Contoh, dengar dulu. Ada ayat mengatakan kami yang menurunkan hujan katanya. Tidak perlu dia mengatakan kami yang menurunkan, tapi dalam pemahaman kalimat itu sudah Allah sendiri yang menurunkan dan dia yang memberhentikan. Begitu cara tata bahasa Arab. Kau mengikuti dong. Dan kau pakai otak kau yang bobol itu nah. Masa bahasa orang kau pakai oh, dengan bahasa berarti langit kamu? itu Allah. Berarti kamu bilang Allah yang menurunkan hujan. Berarti saya tanya ke kamu, langit itu Allah. Itu kan perubahan. Anak anjing, Tadi kan kalau dalam susunan kalimat bahasa Kenapa Arab, kamu susah seperti menjawabnya? Itulah susunannya. Contoh misalnya, kamilah menurunkan hujan kata Allah. Tidak pernah. Ya, saya kata kami. Ya udah. Yang memberhentikan nggak pernah. Berarti langit, awan, angin, itu pemahamannya- Allah bukan? Dengar dulu. Satu-satu dulu, biar jelas. Biar jangan kau sesatkan orang di sini. Orang-orang Islam pun jangan bodoh. Mau ke sini ya. Ini orang-orang Islam pun kau mau mengikuti otak yang berputar-putar seperti ini. Bahasa yang dibahas Saya adalah bahasa cuma Arab. ngikutin narasi Tapi Bang dia tidak Pertama. mengikuti aturan bahasa Bukan, Arab. Mas Kiyo, Cuma Mas. dulu. Aneh nggak seperti ini orang ini? Udah mulai Bahasa kejang-kejang, Indonesia harus Kak. mengikuti kata bahasa Indonesia. Bahasa Batak harus Ya mengikuti udah. kata bahasa Batak. Bahasa Arab harus mengikuti kata bahasa Arab. Ngerti nggak? Jangan kau Ya belok-belokkan. udah. Ya udah, berarti kami yang menurunkan hujan. Berarti langit, anjing, awan, anjing. bentar Pak Capa. Langit, awan, angin, Allah bukan? Apa ini? Apa yang kau apa ini? Kau bahasa apa kak? Aneh. Saya ngikutin narasi abang aja loh, Bang. Katakan. Saya bawanya ke Dengar dulu. esensi Kalau tentang Allah puasa mengatakan saat kami, ini puasa Ramadan, abang dengar nggak dulu. jawab. Kalau kau tanya itu, bukan itu Allah enggak. Kalau Allah mengatakan kami, dalam biasanya kalau kita lihat dalam tata bahasa Al-Quran, itu artinya melibatkan ciptaannya. Itu dia melibatkan. Kalau kata kami, dia melibatkan ada awan, ada matahari, ada gunung. Makanya Allah berkata kami, bukan berarti semua jadi Allah, enggak. Kami itu Allah melibatkan ciptaannya. Paham tak? Begitu cara Coba bahasa sebutkan Arab. sama. Jadi kalau oke, ada oke. kata kami, Ya, artinya Allah itu ya udah, lagi saya ikuti lagi ciptaannya narasinya. gitu, Bang. Oke, saya ikuti. Ya kan? Kemanapun abang bernarasi saya ikuti. Kalau begitu bang, sebutkan satu saja
yang bukan Allah di dunia ini? Sebutkan satu aja. Bukan Allah. Ya. Maksudnya? Sebutkan satu saja yang bukan Allah di dunia ini. Satu saja. Ada Allah semua A sampai Z. Allah semua? Iya. Ah, itu kan? Betul. Betul kan? Ada kan, sedangkan daun pun yang jatuh di tengah hutan itu atas izin Allah. Ngerti nggak kamu itu dalam bahasa Berarti Arab? semuanya Dalam Allah Islam kan? Semuanya Allah kan? Aduh, dah. Kok aku kok Nah, kan berbiasa kan dengan pusing. Maunya agak ada pendidikan lah. Nggak enak. Oke, Kembali Bang. ke zaman batu aku berharap kau sekolah tidak kau itu ya? Ya makanya menurut Islam Qurannya ini nggak jelas. Anjing nggak tahu itu. Datang. Tahu. Ya kan, Yang aduh, benar aja saya kau dimaki. berdoa Udahlah Pak, kamu. udahlah Pak. Otak Bapak binatang kamu. udah ngomong. Anjing kau kenapa? Udah, saya turun. Enggak. Saya ada buktikan Pak. Huwal awwalu wal akhiru waz-zahiru wal batin. Ya semuanya ini Allah lah. Saya ini nggak ada. Ya, saya pun Allah. Karena pada dasarnya saya ini nggak ada. Yang ada hanya Dia. Gimana? Betul. Gimana sih? Masalahnya, menurut Islam, Quran yang nggak jelas ini yang jadi masalah. Karena Quran yang nggak jelas lah, makanya ada perdebatan lintas agama, toh? Betul nggak? Benar nggak? Karena menurut dia Qurannya nggak jelas. Makanya ada perdebatan lintas agama. Ngerti? Oke, next. Ini dulu nih. Kayaknya yang Kristen ini naik nih kayaknya nih. Pak Edi Saputra. Iya, halo sore. Sore, Anda Muslim? Muslim? Pengikut Nabi Muhammad? Ya, kenapa harus ditanyakan seperti itu? Harus ditanyakan seperti itu. Iya, karena di Quran ada Muslim pengikut Nabi yang lain, Pak. Nabi apa tuh? Makanya harus saya Kalau tahu. tanya. Iya, Nabi apa Ada dulu? Muslim Kalau boleh tahu. pengikut Nabi yang lain di Quran. Iya, Nabi siapa? Hah? Nabi siapa? Masa mau tahu? Ya jelasin. Iya, harus tahu dong. Kan kalau kita berasin, ya sih boleh harusnya. Kalau kita berbicara kan harus ada fakta ya. Ya pengen tahu aja Nabi siapa ya kan. Dalam Al-Quran ada yang ikutin Muslim, ada yang ikutin Nabi. Ya udah Nabi nanti Muhammad. aja nanti. Oke, menurut Bapak, Quran itu jelas atau tidak jelas? Ya jelas kalau keyakinan saya sebagai Muslim jelas. Kitab suci Bapak apa? Ya Al-Quran sebagai seorang Oke, Muslim nggak Al-Quran. apa-apa. lah. Oke, nggak apa-apa. Kita tantang ya. Ini challenge terhadap Quran ya. Oke, Pak. Menurut Al-Quran, siapa orang yang digantung di kayu salib, Pak? Kalau menurut itu bukan ya kalau versi bukan versi kan ini Quran menjelaskan itu bukan Nabi Isa atau Yesus ya. Itu Allah memberikan rupa yang sama seperti Nabi Isa. Kalau dalam Kristen bisa Nasrani lah ya. Itu Nabi Yesus dia bilang gitu ya kan. Seperti itu. Berarti maksud Bapak orang lain? Diserupakan seperti itu. Ya orang lain Iya, pasti orang ya. lain kan, bukan Isa kan? Siapa namanya, Pak? Ya, kalau di dalam Quran tidak dijelaskan secara rinci ya. Karena Quran menurut Islam nggak jelas, betul kan? Enggak, kalau bilang nggak jelas menurut kok. Islam, Kalau gini aja, Qurannya kalau nggak yang dibilang nggak jelas itu kan Saya bingung, mana seperti Pak. apa faktanya, datanya seperti apa, yang nggak jelasnya bagaimana dulu kita keluarkan. Karena kalau dalam mengkaji Al-Quran itu kan bukan sekedar asal kita melihat tekstualnya aja ya kan, harus di apa? Kalau dalam ulama-ulama kan ya harus dijabarkan secara rinci. Makanya Quran itu sangat sulit orang yang mengenal Quran karena
nggak akan pernah Karena bisa Quran nggak jelas. karena nggak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Kalau Bible kan banyak, Bible mah diacak-acak dari Paulus. Saking tak Matius, bisanya orang iya membuat kan? seperti Makanya, Quran ya ini nggak iya. jelas gitu. Gitu Pak. Makanya kan kata dia, maka pada akhirnya apa? Mencari kesalahan Quran pun nggak bisa gitu lah. Itu kalau menurut saya sebagai seorang muslim Oke. sampai sekarang pun gitu. Ya udah kita tinggalkan pertanyaan itu. Setuju Pak? Kita maju ke depan. Ya, Oke, kita maju ke depan. Pak, apa alasannya mereka ingin menghabisi Isa, Pak, di Quran? kan kita harus belajar di dalam surat apa dulu itu? Saya pengen tanya dulu. Karena kan harus jelas dulu surat apa, nanti kita buka dari ayat per ayat, jangan sekedar kalau cuma atau dikatain menghabiskan. Saya juga agak sedikit, kita akan paparkan dulu dari ayat apa nih, ya, seperti apa dulu ayat apa? Kan di Quran dikatakan, Iya, ayat apa? wa qaulihim inna Surat apa? qatalnal masiha. Surat apa? Surat apa? An-Nisa 157. Sesungguhnya kami telah membun Al-Masih Isa putra Maryam. Apa alasannya mereka kok ingin menghabisi Isa ini, kenapa? Waduh. Ya udah kita tunggu ya. Jangan-jangan Isa mengaku sebagai Allah lagi. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ya jangan-jangan kan jangan-jangan saya bilang. Jangan-jangan menurut Al-Quran kenapa mereka ingin membunuh Isa itu karena Isa mengaku sebagai Allah. Ya udah biar dilihatnya dulu lah ya. Silakan. Ingat, wa atimus syiyama ilal lail. Wa atimus syiyama ilal lail. Ini belum malam. Kenapa udah buka? Woi. Bilang orang rumah. Dan sempurnakanlah puasa sampai malam. Ini dengung memang, tapi dengung maghrib, bengong maghrib tapi buka Quran. Wa atimus syiyama ilal lail. Kenapa tiba-tiba udah buka? Woi, silakan yang di rumah. Aduh, Anissa, ya. Ini kemana-mana larinya. Silakan Bang Edi. Katanya mau yang dijelasin Anissa. Tadi kan Anissa dijelasin tadi tuh. La elah dunia. Saya ngomong sama orang yang di rumah, Bang Edi. Anda kan lagi nyari. Ini udah bengong, tapi saya bilang buka puasanya itu sampai malam. Ini masih benang putih itu, ada benang putih itu tuh. Tuh benang putih itu. Nampak nggak itu benang putih itu? Tuh benang putih. Udah buka puasa gawat. Lain sampai malam. Udah cepetan Pak Edi. Ajan maghrib di tempat saya maghrib waktu Indonesia Tengah. Ya, belum jadwal buka puasa tapi ya belum. Ya, buka puasa wa atimus syiyama ilal lail. Woi, jangan buka dulu. Buka Quran Saya bilangkan orang di rumah. Wa atimus syiyama ilal lail. Oke. Cepat Bang Edi, apa alasannya? Alasan yang tadi kan dijelasin itu di dalam surat. Ya elah. Aduh, putus. Aduh, ya Allah, susah banget. Ya udah saya lanjut nanti ya. Malam ya teman-teman ya, malam ya. Saya lanjut nanti ya teman-teman, nggak apa-apa ya, saya lanjut malam ya. Duh, makanya saya bilang
daripada kalian beriman sama kitab yang gak jelas, mending murtad aja. Saya tawarkan jadi oten gimana? Udah Bang Edi, Anda dari tadi begini-begini terus dari tadi udah. Ya saya pamit dulu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.